Selamat bertemu kembali. Ini adalah penjelasan mengenai penggunaan dari hukum-hukum Newton yang membahas mengenai dinamika sebuah pergerakan benda. Di sini saya akan memberikan suatu contoh yang paling sederhana. Jika sebuah benda dengan massa sekitar 10 kg kemudian ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Ini gayanya ke arah kanan. Kemudian kita ditanya, berapa sih percepatan dari gerak benda tersebut? Ini dengan mudahnya kita menerapkan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua membawakan sigma dari gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatannya. Di sini karena benda gayanya tunggal, maka gaya yang bekerja di sini hanya ada satu buah ini saja. Ini ada F yang nilainya 20 Newton. Maka kita tulis ini akan sama dengan F sama dengan M dikali A, di mana gayanya besarnya 20 Newton dikali massa benda 10 kg dikali dengan A, maka di sini percepatannya adalah 20 dibagi 10 berarti menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Besaran satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kenapa di sini saya tidak menghitung W-nya, di mana W sama dengan M kali G ini kalau saya tidak hitung, karena gerak benda, berat benda ini tidak mempengaruhi dari pergerakan benda tersebut. Dia ada pengaruhnya jika ada koefisien gesek dan dia akan menjadi daya gesek, atau jika benda ini digantung atau berada di tempat yang miring. W ini akan berguna jika dia digantung, macam ada benda kemudian digantung, ini maka kita harus menghitung W-nya. Atau benda ini dalam bidang miring, kita harus menghitung W-nya. Kita akan gunakan. Jika dia dalam keadaan di atas lantai saja begini, ini M-nya kita tidak gunakan selama, dengan syarat ya, selama tidak ada koefisien gesek atau gaya gesek antara benda dengan lantainya atau mejanya dan seterusnya. Ingat ya, syaratnya itu. Contoh kedua, jika benda tadi di atas ini yang masanya 10 kg kemudian ditarik dengan gaya F1 yang 20 Newton ini ke arah kanan, sedangkan ada gaya lagi satu yang menariknya ke sebelah kiri, F2 yang besarnya 10 Newton. Kita ditanyakan, berapa sih percepatan dari benda tersebut dengan adanya dua buah gaya yang saling berlawanan, satu ke sebelah kanan F1 sedangkan yang satunya lagi ke sebelah kiri. Kita gunakan hukum kedua Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F atau jumlahan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, kita ini dengan pengetahuan kita bahwa ini gaya F1 lebih besar daripada F2 dan arahnya berlawanan, maka benda ini akan bergerak ke kanan. Berarti A-nya ini arah ke kanan. Berarti gaya yang searah dengan pergerakan benda itu kita ambil positif, sedangkan yang berlawanan arah kita ambil negatif. Di sini kita lihat bahwa F1 ini searah, dia ke kanan, sedangkan bendanya bergerak ke kanan juga. Berarti F1 positif. Kemudian F2 kita lihat, ternyata gaya F2 ini ke arah kiri, sedangkan bendanya bergerak ke arah kanan. Berarti kita memberi nilainya negatif. Rumus aslinya sebenarnya adalah F1 ditambah F2 sama dengan M dikali A. Semuanya tanda jumlah karena sigma ini adalah perintah menjumlahkan, tetapi karena F2 ini arahnya negatif, maka dia bernilai min F2. Makanya kita tulis seperti ini. Sama dengan M kali A. Dari sini berarti A-nya sama dengan F1 min F2 dibagi dengan M. Atau dengan nilainya kita masukkan bahwa ini 20 Newton dikurang 10 Newton
dibagi dengan 10 kilo sama dengan 10/10 atau 1 meter per sekon kuadrat. Kira-kira seperti itu. Sekarang, bagaimana jika ada gaya tunggal? Ini saya punya, ini kemudian ditarik begini. F1-nya yang besarnya 20 Newton, kemudian ditarik tidak lurus lagi, tidak begini, tidak mendatar begini, tidak mendatar seperti ini, tapi dia membentuk sudut. Bagaimana kita menghitungnya? Nah, jika sudutnya ini, sudut yang dibentuk oleh ini adalah besarnya 60 derajat, maka berapa masanya benda ini adalah 10 kg. Berapa percepatan dari sistem ini? Saya gambarkan ulang ya. Di sini saya gambarkan ulang. Jika saya punya benda gini, kemudian ditarik F1 yang isinya 20 Newton dan membentuk sudut sebesar 60 derajat, sedangkan M-nya sendiri 10 kg, berapa gaya atau percepatan yang dialami oleh benda tersebut? Kita lihat gaya yang kita buat ini, kita gambarkan ulang di sini. Harus kita buat yang sejajar dengan perpindahannya. Itu gaya yang bermanfaat bagi perpindahan benda. Jadi ini saya proyeksikan, saya bikin warna merah. Ini panjang ini saya pindahkan ke sini. Ini adalah F1, ini adalah F aksen. F aksen maksudnya F perpindahan dari F1 yang aslinya. F1 perpindahannya kita akan hitung. Sekarang kita akan hitung bagaimana membuatnya. Ini F aksen, saya lambangkan F aksen, F1 aksen ini kita akan hitung. Sudutnya di sini, sudut 30 derajat di sini, dia berada di bawah sudut. Jika saya punya segitiga, di sini adalah siku-sikunya, berarti siku-sikunya di sini. Kemudian karena dia berada di bawah sudut atau di samping sudut, karena ini sudut, kemudian ini artinya ini depannya, yang bagian ini depan, berarti ini adalah samping, sisi sampingnya, ini sisi miringnya. Sedangkan sinus alfa itu adalah depan per sisi miring. Kalau kosinus alfa adalah samping, atau ada yang bilang bawah karena ada di bawah, per sisi miringnya. Sedangkan tangen adalah depan per samping. Atau di sini kalau gampangnya di sini adalah sinus adalah Y per R, yang ini adalah X per R, sedangkan ini adalah Y per X. Nah, kemudian kita lihat karena ini sisi miringnya, kemudian ini sudutnya, ini depannya di sini, berarti dia di sampingnya, berarti kita gunakan cos, berarti F aksen, F1 aksen ini nilainya adalah F1 kosinus 30. Di sini 60 ya, di soalnya 60 derajat. Seperti ini, berarti gaya yang dipakai adalah F1 cos 60 derajat. Ini adalah M1, M-nya. Kemudian kita akan sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M kali A. Kemudian gayanya hanya tunggal, yaitu F1 kosinus 60 dikali M-nya. M-nya adalah 10 kg dikali A. F1-nya nilainya kita gunakan 20 di situ, 20. Kosinus 60 adalah setengah, kemudian ini 10A. Dari sini kita dapatkan bahwa A sama dengan 20 bagi 2 ini 10, berarti 10 per 10. 1 meter per sekon kuadrat. Ini kira-kira model-model dari penyebaran gaya yang bekerja pada sebuah benda.
kita akan melanjutkan pada materi yang dua buah benda atau dalam bentuk di sisi miringnya.